Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat diberi nikmat sehat serta iman. Tak lupa, salawat serta salam kita tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan aspek fisik peserta didik SD. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik SD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi PGSD yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Dina Qurrataini dengan NIM 2208074 dan rekan saya Dwi Zahra Aulia dengan NIM 2206636 dan rekan saya Luluul Aziza dengan NIM 2201296. Materi pokok yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian, perkembangan fisik anak usia 6-12 tahun, dan ciri-ciri perkembangan fisiknya. Oke baik, kita langsung saja masuk kepada materi pertama yaitu pengertian. Perkembangan fisik peserta didik SD adalah proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak-anak pada usia sekolah dasar, termasuk perubahan dalam tinggi badan, berat badan, kemampuan motorik, dan perkembangan organ-organ dalam tubuh. Materi selanjutnya ada perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun, usia ini setara dengan usia anak sekolah dasar. Biasanya, anak pada usia ini memiliki peningkatan dalam stamina dan kemampuan tubuhnya. Ciri-ciri perkembangan fisik pada anak usia 6 tahun ini adalah gigi susu yang lepas digantikan dengan gigi permanen, tinggi badan yang meningkat 8 cm, berat badan yang meningkat 2,3 kg, tubuh terbentuk sehingga sering merasakan sakit, mulai beraktivitas menggerakkan motoriknya seperti bermain dan melompat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Zahra Aulia. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Teh Dina perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Sekarang saya akan melanjutkan perkembangan fisik anak usia 7 tahun sampai 9 tahun. Perkembangan fisik anak usia 7 tahun dapat dilihat dari tampilan yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Lalu bisa juga dilihat dari kurus dan tingginya. Selama masa perkembangan fisik di usia ini, anak masih bisa untuk diajak melakukan gerakan olahraga secara ringan. Motorik kasar anak usia 7 tahun hampir berkembang sempurna, sehingga anak lebih berhati-hati dan mandiri. Adapun perkembangannya bisa dilihat dari yang pertama, lebih aktifnya anak, kedua, tinggi badan meningkat 5-5,7 cm, ketiga, berat badan yang meningkat, dan yang terakhir ada gigi susu yang tergantikan dengan gigi permanen. Selanjutnya ada perkembangan fisik anak usia 8 tahun. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun ini mudah terjadinya kecelakaan, seperti terjatuh, menabrak, dan lain-lain, khususnya sedang bermain bersama teman-temannya. Nah, perkembangan fisik anak usia 8 tahun juga sudah mahir dalam melakukan olahraga seperti berlari dan lompat. Nah, adapun beberapa perkembangan fisik anak usia 8 tahun seperti kenaikan berat badan 2-3 kg, yang kedua, tinggi badan yang meningkat 7,5 cm, yang ketiga gigi susu yang mulai lepas, yang keempat melakukan gerakan yang sulit daripada sebelumnya, dan yang terakhir melakukan aktivitas yang sangat banyak seperti lompat tali, sepatu roda. Nah, selanjutnya ada perkembangan fisik anak usia 9 tahun. Bagi anak perempuan lebih terlihat daripada anak laki-laki, dan aktivitasnya juga sudah tidak terlalu banyak. Perkembangan fisik yang dapat dilihat bisa ditandai dengan yang pertama, peningkatan tinggi badan dan berat badan bagi perempuan yang lebih pesat daripada laki-laki. Yang kedua, muncul tanda-tanda puber seperti menonjolnya payudara bagi perempuan dan laki-laki suaranya memberat dan juga mimpi basah. Nah, yang ketiga ada kepekaan terhadap citra tubuh sudah semakin terbentuk. Nah, yang keempat, perhatian terhadap kebersihan tubuhnya.
Yang kelima, mulai peduli dengan penampilan dirinya. Yang keenam, masih mengalami pergantian dari gigi susu ke gigi permanen. Nah, yang ketujuh, bisa menyelesaikan permainan dan bisa meraih targetnya dalam melakukan permainan. Terakhir ada terjadinya perkembangan motorik halus dan motorik kasar, seperti mengendarai sepeda, memakai baju sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Luluul Aziza. Hai teman-teman, kan tadi Tedina dan Teh Zahra sudah menyampaikan tentang perkembangan fisik anak usia 6 sampai 9 tahun ya. Sekarang saya akan membahas mengenai perkembangan fisik anak di usia 10 sampai 12 tahun. Perkembangan fisik anak usia 10 tahun. Anak-anak pada usia 10 tahun dia sedang berada pada masa kanak-kanak dan pra-remaja, sehingga perkembangan fisik anak tentunya masih bisa berubah. Nah, perkembangan fisik anak usia 10 tahun ini akan mengalami percepatan dalam pertumbuhannya. Anak perempuan umumnya lebih matang secara fisik dan beberapa di antaranya mulai memasuki masa puber. Usia 10 tahun ini merupakan usia sekolah di kelas 4 atau 5. Perkembangan motorik anak SD kelas 4 dan 5 bisa terlihat dari frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens, lebih mahir melakukan gerakan olahraga dan membuat prakarya. Juga bisa menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih sulit. Selanjutnya ada perkembangan anak usia 11 tahun. Pada usia 11 tahun, anak perempuan akan mengalami perkembangan fisik berupa tinggi badan dan berat badan yang meningkat lebih pesat daripada anak laki-laki. Sehingga tidak heran jika anak perempuan terlihat lebih tinggi dan besar dibanding anak laki-laki yang seusianya. Nah, di sini ada ciri perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 11 tahun yang ditandai dengan yang pertama, tumbuhan rambut di ketiak maupun di area vital sebagai tanda awal pubertas. Yang kedua, kulit dan rambut yang lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuhnya. Yang ketiga, kecenderungan suara yang lebih berat. Yang keempat, mulai memperhatikan citra tubuhnya dibanding sebelumnya. Yang kelima, anak perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara. Bahkan beberapa di antaranya mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Yang keenam, pada anak laki-laki terjadi pertumbuhan penis dan testis. Yang ketujuh, akan lebih banyak makan dan tidurnya. Namun, tak jarang juga nih anak yang justru lebih jarang makan karena sudah memperhatikan postur tubuhnya. Baik, selanjutnya ada perkembangan fisik anak usia 12 tahun. Memasuki usia 12 tahun, anak akan mengalami berbagai perubahan yang cukup drastis, sama seperti yang dialami pada perkembangan anak usia 11 tahun. Fase remaja juga akan mengalami perkembangan fisik, demikian juga kognitif, psikologi, dan bahasa. Pada usia 12 tahun, perkembangan fisik yang paling terasa pada anak adalah pubertas. Pada anak perempuan ini adalah usia di mana ia sudah tahu sedang memulai masa puber. Sementara itu, pada anak laki-laki biasanya proses menuju pubertas baru dimulai. Usia 12 tahun merupakan usia sekolah di kelas 6 SD. Perkembangan motorik anak SD kelas 6 bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Di usia ini, anak mulai lebih banyak makan, bicara, dan beraktivitas fisik untuk menyalurkan energi dan stamina yang semakin tinggi. Nah, di sini ada beberapa perubahan fisik yang akan dialami oleh anak pada usia 12 tahun. Yang pertama, anak perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara. Yang kedua, anak perempuan mungkin akan mengalami menstruasi pertama. Yang ketiga, anak perempuan maupun laki-laki akan mengalami pertumbuhan rambut di ketiak dan di area kemaluannya. Yang keempat, anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan penis dan testis. Yang kelima, anak laki-laki akan mengalami perubahan suara menjadi lebih berat. Yang keenam, anak laki-laki mungkin akan mengalami pertumbuhan rambut di area wajahnya. Kenapa ya ada banyak ciri perkembangan yang sama pada anak usia 9 tahun sampai 12 tahun? Nah, itu karena pertumbuhan anak pastinya berbeda-beda. Misalnya, ada anak perempuan yang menstruasinya di umur 9 tahun. Ada juga anak yang menstruasinya di umur yang ke-12 tahun. Begitu sebabnya. Sudah selesai nih teman-teman pembahasan kita kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada
moderator. Nah, cukup sekian teman-teman dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.